Masih ayat tentang melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Mencerai perempuan yang belum dijima. Hak perempuan yang dicerai ketika mas kawinnya sudah ditentukan apa belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lataifu tafsir utawi iki iku lembut-lembuting tafsir hikmah al-latifatul ula utawi lembuting tafsir kang kawitan hikmah pertama abahal Qur'anu ta'rid fi khidbati al-mu'taddah abahawus ngolehake Al-Qur'anu Al-Qur'an ngolehake al-ta'ridho ing meliringi, nyemoni, nyindir-nyindir fi khidbatil mu'taddati dalam melamar meminang wanita yang masih beriddah ditinggal mati suami dunat tasrih bukan terang-terangan wa min suwari ta'rid lan iku setengah saking piro-piro gambarane meliringi bentuk-bentuk sindiran dalam lamaran an yakula yen to ngucap sapa wong lanang bu jenengan senajan pun rondo tasih wayu lho bu. Iya ta. Nggih kula nggih gandeng ta. Innaki la jamilah. Sungguh engkau benar-benar masih cantik. Tersipu-sipu ora gara-gara. Mesti lirik. Au salihah. Bu, engkau benar-benar wanita yang salihah. Au nafiqah, kau benar-benar wanita yang cerdas, unggul. Au atau yadhkuro dengan menyebutkan asyakhsu seseorang menyebutkan ma'athirohu identitas-identitasnya amamaha di depan si perempuan janda itu. Bu tepangaken lek jenengan rondo kula nggih dudo sami bu senasib. Jenengan mulang TPQ kula nggih mulang madrasah diniyah. Kufu. Bu. Jenengan fatayat kula niki ansor nggih sak rego. Bu. Di depan perempuan janda yang masih beriddah, orang menyebutkan CV-nya, menyebutkan identitasnya. Itu kan arahnya ke sana. Kan? Ya. Rawa meriwayatkan Ibnul Mubarak an Abdurrahman bin Sulaiman an khalati dari bibinya namanya Sukainah bintu Handalah. Qalat mengucap si Sukainah, takhala bertamu alaya kepadaku. Siapa yang bertamu? Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Putranya Ali dari istri yang lain. Wa ana fi iddati. Sedang aku dalam masa iddah. Iddah durung ta'il. Diparani bertamu. Tapi gak ngelamar terang-terang. Faqala kemudian
Muhammad bin Ali mengucap, Ana man alimti qarabati. Bu, saya ini orang yang Anda sudah tahu kekerabatan saya. Min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kan sudah tahu kan saya ini putranya Ali bin Abi Thalib. Terus dengan Rasulullah hubungannya apa kan ibu tahu kan? Saya haqqa jaddi. Dan ibu sudah tahu juga kan derajat kakek saya, yakni Ali, Sayyidina Ali. Wa qidami fil Islam. Ibu kan tahu kan senioritas saya di dalam Islam. Islam kecilik, bukan mu'allaf. Fakultu, saya berucap, saya yang perempuan ini. Ghafarallahu lak ya Aba Ja'far. Moga-moga Allah mengampuni kamu. Atakhtubuni fi iddati. No, panjenengan niki ngelamar kula napa? Lha wong kula masih masa iddah. Wa anta yukhadhu anka. Padahal engkau ini orang alim. Yukhadhu, diambil ilmunya angka dari engkau. Jenengan niki orang alim. Nah kok melamar saya dalam masa iddah ini bagaimana? Orang pada menimba ilmu dari panjenengan. Faqala, mengucaplah si Abu Ja'far. Awaqad fa'altu, apa benar saya telah melakukan lamaran? Kan enggak lamaran, tapi namun kabar-kabar mah. Kabar-kabar. Kulo niki termasuklah putune Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Innama akhbartuki biqarabati. Sesungguhnya aku hanya mengkhabarkan kepadamu tentang kekerabatan saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maudhi'i, dan mengkhabarkan tentang posisi saya. Dulu Rasul pernah kok Bu melakukan begini. Abu Salamah wafat, Ummu Salamah janda, iddah belum habis, Nabi bertamu. Bu, nanti kalau iddahnya habis, mohon saya diberitahu ya. Kan itu ya enggak lamaran. Hanya nyemonia, nyindir. Dakhala, bertamu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Salamah, bertamu kepada Ummu Salamah. Hina tuwfiya, ketika wafat, anha, meninggalkan Ummu Salamah, zaujuha, suaminya yang bernama Abu Salamah. Falam yazal, tiada henti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru laha manzilatahu. Nabi terus menyebut-nyebutkan kepada Ummu Salamah manzilatahu minallah, tentang kedudukan Nabi dari Gusti Allah. Wa huwa mutahamilun ala yadihi, sambil Nabi bertumpu ke tangannya. Hatta asharal hasiru fi yadihi, sampai-sampai ngecap al-hasiru, tikar, fi yadihi, di tangan Kanjeng Nabi. Nabi itu begini, sambil ininya jengku neng kloso. Cerita kepada Ummu Salamah betapa tingginya derajat Rasul. Suwe ini lama.
Sampai ketika diangkat, kolosone ngecap neng tangan. Saking suwene. Famaka natilka khidbatan. Toh itu tidak menjadi lamaran. Sekedar kondo. Ya. Ibu lek piyambakan, nggih kula nggih piyambakan Bu sami. Terus niki terus pundi niki belanjane saben dinten niki. Gitu kok Pak wong kula nggih mboten nyambut damel. Pun khawatir Bu kula sing belanjani. Lamaran apa enggak begitu? Ya enggak, ya. Tapi arahnya ke sana kan ngerti dah. Al-Latif itu boleh begitu. Nyindir-nyindir toh itu boleh. Al-Latifatus Tsaniyah utawi lembuting makna kang kapindo. Qala wasdawu sapa Az-Zamakhsyari as-sirru fil ayati wala tuwa'iduhunna sirran. Utawi lafadz sirru dalam ayat jangan kalian memberi janji sirri, memberi janji nikah. Jadi hebat Quran. Ngomongnya tentang hukum nyindir-nyindir lamaran enggak terang-terangan. Mari ngono Quran memberi contoh. Jangan kamu memberi janji rahasia. Yang lafaz rahasia itu juga nyindir, maknanya nikah. Jangan kamu memberikan janji nikah pada mereka. Nah, harusnya jangan kamu memberi janji nikah pada mereka. Itu Quran membahasakannya pakai nyindir, enggak terang-terangan. Jangan kamu memberikan janji sesuatu yang rahasia pada mereka. Mari bahas, bolehlah lamaran kalau sekedar nyindir-nyindir. Mari ngono nyontoni iki lho kalimat nyindir. Ya. Waqa'a tumibo apa lafadz sirron kinayatan halih dadi kinayah anin nikah tentang nikah alladzi huwal wat'u kang utawi makna aslinya nikah iku al-wat'u jima. Kenapa kok pakai sirron? Karena nikah yang makna aslinya jima enggak boleh dilakukan terang-terangan di depan umum. Mosok jima ning lapangan kayak pitik. Harus sirri. Li'annahu krono setuhune jima wati. Iku mimma setengah sangking bareng. Yusarru yang dirahasiakan apa ma. Qala dawuh. Sopo al-A'sya wala taqraban min jaratin in nasirraha alaika haramun fankihan au ta'abbada wala taqraban min ratin in nasirraha alaika haramun fankihan au ta'abbada wala fa'ulun rabban min mafa'ilun ratin in fa'ulun nasirraha mafa'ilun alaika fa'ulun haramun fang mafa'ilun
ihan au fa'ulun ta'abbada mafa'ilun. Baharnya bahar tawil ya. Wala taqraban ojo pisan-pisan cedek sapa sira min jaratin seorang tetangga perempuan karakne roh rahasiane nginceng aurate. Inna sirroha sungguh rahasia si perempuan tadi tetangga iku haramun haram alaika atasmu. Apa sirroha menjimaknya, ojo cecek-cecek tonggo wedok, menjimaknya haram. Sirroha maknanya jimak wati. Nek pengen jimak ya rabi dhisik. Fangkihan maka benar-benar nikahlah kamu. Au ta'abbadan sama ya. Benar-benar nikahlah. Nikah selamanya bukan nikah mut'ah. Nek kepingin tidak haram. Summa kemudian abbaro Allah mentakbir, mengungkap di dalam ayat wala tu'aituhunna sirran. Anin nikah mengungkap nikah. Alladzi huwal akdu. Yang nikah di sini maknanya akad nikah. Berarti ayat itu gimana terjemahnya? Jangan kamu janjikan pada mereka untuk akad nikah. Sirron itu maknanya akad nikah. Aslinya jima yang harus dirahasiakan. Tapi enggak boleh jima sebelum akad nikah. Jadi sirron jadinya maknanya jangan kamu memberi janji pada wanita-wanita iddah. Janji apa yang enggak boleh? Akan mengakad nikah dengan mereka. Li'annahu karena akad nikah itu sababun menjadi sebab fihi bisan jima. Kama fu'ila bin nikah. Sebagaimana yang bisa dilakukan dengan nikah, akhirnya boleh jima. Al-latifatu tsalitsah. Utawi lembuting makna kang kaping 3 hikmah. Dzukirul azmu fil ayah. Disebutkan azm bertekad kuat. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Jangan kalian berniat berazam untuk melakukan akad nikah. Padahal aslinya jangan kamu akad nikah. Nah, di sini jangankan akad nikah, berazam pun tidak boleh. Turung akad, meneh mas tak rabi wong, meneh tak rabi. Turung dirabi, meneh tak rabi. Itu enggak boleh wong masih masa iddah. Nah kalau azam saja enggak boleh, apalagi akad nikah masih iddah. Lil mubalaghati fin nahyi. Ini untuk melebih-lebihkan larangan. Banget-banget ke larangan. An mubasyaratin nikah, melakukan akad nikah fil iddah di masa iddah. Azam saja enggak boleh apa maneh nglakoni. Di annal azma 'alal fi'li yataqaddamuhu, karena berazam atas suatu perbuatan, azam itu terjadi sebelum perbuatan, lebih mendahului daripada perbuatan. Fa idza nuhiya anhu, jika azamnya saja dilarang, apalagi akan nikah. Jika azam saja dilarang, kana nahyu 'anil fi'li aula, maka larangan melakukan akad nikah
itu lebih-lebih, ya. Niat saja enggak boleh, apa maneh ngelakoni. Al-latifatur rabi'ah utawi lembuting makna kang kaping 4. Jima dimaknai menyentuh. Jadi jika kalian menceraikan istri sebelum sempat kamu sentuh, apa maksudnya? Loh, kalau kamu cerai sebelum nyentuh, maknanya sebelum jima. Abbara ta'ala bil misas anil jima. Allah mengungkapkan tentang jima dengan istilah nyentuh. Wa huwa minal kinayat al-latifah. Jima dibahasakan nyentuh, itu termasuk kinayah sindiran yang sangat lembut halus. Allati istamalaha yang menggunakan kinayah itu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Qala Abu Muslim, wa innama kanna ta'ala biqaulihi tamassuhunna, sesungguhnya alasan Allah membuat kinayah, kata sindiran, dengan berfirman menyentuh anil mujama'ah, padahal maknanya jima. Kenapa? Ta'diban lil ibad, guna mendidik tata krama kepada para hamba. Ikhtiari ahsanil alfaz, untuk memilih lafaz yang paling bagus dalam berbahasa. Dan sing nglakoni wong Jawa apa dididik memilih kata yang paling sesuai Jawa. Mangan kula tasik nedo, abah taksih dahar. Kon wis mangan burung. BPE sampun nyosor. Menggunakan kata pas. Kalau mengke tilem rumiyin. Kon turu dhisik ya. Mbah Yai sare rumiyin. Ya. Tangi jam piro kon? Mbah Yai sampun wungu lho batere. Aja Mbah Yai wis tangi ya. Arek Malang. Mbah Yai wis tangi ya. Quran mengajari pendidikan tata krama yang luar biasa. Antara lain memilih kata yang paling pas, jangan milih yang tabu. Saru ya, bejo. Misuh pun kalau pas ya dilakukan. Nah, tamu ya. Kepada wong sing dableke pol-polan sekelas Abu Jahal. Quran enggak segan-segan mengatakan matamu afala tubsiru. Ya. Kan ya matamu. Mosok sampean maknai punapa panjenengan boten mirsani, orang ngono maknane. Itu enggak sesuai konteks, Mas. Maknane pas gak melek kon. Gak melek kon, matamu nanti. Afalat akilun, piye lek manan. Mosok ya punapa panjenengan boten angen-angen, mosok ngono. Gak mikir kon, utekmu. Guna mendidik tata krama kepada para hamba supaya memilih kata yang paling bagus pas. Fima dalam percakapan yatakhotabun yang mana mereka saling bercakap. Al-latifatul khamisah, lembuting makna kang kaping 5.
Al-khitabu fi qawlihi wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalau kalian memaafkan itu lebih mendekati ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum. Senajan wis pegatan, kalian jangan melupakan jasa di antara kamu. Sejelek apapun, semangkel apapun kamu dengan istrimu, dia sudah lama loh berjasa pada sampean, ngeladeni sampean, mijiti sampean, nggodok teh, kopi, memberi anak. Jangan sampailah air susu, rusak susu sebelah apa ya? Kita setitik rusak susu sebelah apa ya? Nilai setitik rusak susu sebelah. Ya, istri yang ngono. Semangkel apapun kamu pada suami, akhirnya cerai. Tapi nyatanya sudah pernah hidup bertahun-tahun. Dan kamu pernah menerima belanja bertahun-tahun. Jangan kalian lupakan jasa, kebaikan di antara kamu. Pegatan ya pegatan, tapi ngono yang ngono nanging. Yang lucu, yang enggak boleh saling melupakan kan suami istri yang cerai. Tapi yang dikhitabi laki-laki, antum walatan sawul fadla. Yang antuna enggak. Khitab wa anta'fu, khitab wa an walatan sawu. Iku lirijal wan nisa. Khitab itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jami'an semuanya. Sama saja kita salam. Begini saya salam, assalamualaikum. Tidak perlu salam, assalamualaikum, waalaikumma, waalaikum, waalaiki, waalaikumma, waalaikun. Sebenarnya salam apa tasripan. Enggak perlu. Cukup assalamualaikum sekatut semua. Termasuk yang ibu-ibu. Ya. Waradatu meko opo lafat wa anta'fu. Antum tapi yang dimaksud antunna juga. Walatan sau. Antum tapi yang dimaksud antunna juga. Bitori kita taglib. Dengan cara taglib. Apa taklif? Mengeneralisir, ya. Wis dikatut nih pisan, katut kabeh. Qala dawuh sapa al-fakhr, idza ijtama'a ar-rijal wan nisa' fil khitab. Jika berkumpul laki-laki perempuan dalam berbicara, dalam pembicaraan, kanatil ghalabatu lidzukur, maka yang dimenangkan laki-laki, pakai antum, bukan pakai antuna. Ziarah kubur, ono mayit lanang, ono mayit wedok, ya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak perlu assalamu alayka wa alaikuma wa alaikum wa alaiki wa alaikuma wa alaikunna wa alayya wa alaina. Gak usah. Yang dimenangkan laki-laki. Li'anna dzukur aslun wa ta'nis far'un. Karena laki-laki itu yang asli, perempuan itu cabang. Yang ciptakan Allah pertama itu laki apa perempuan? Adam, laki-laki. Lalu dari Adam dikloning, diambil bibit perempuan. Nah, perempuan berasal dari laki-laki. Tapi laki-laki berasal dari perempuan. Wong kamu lahir dari mbokmu.
Dhisik ndok apa dhisik pitik? Ala taro annaka taqul. Bukankah Anda melihat bahwa Anda mengucap qaim wong kang ngadeg lek pengen wedok tambahi tak qaimatun. Qaimatun itu berasal dari qaim apa qaim berasal dari qaimatun? Hah? Qaimatun berasal dari qaim tinggal menambah tak. Apa qaim berasal dari qaimatun? Berarti yang asli muzakkar. Perempuan ditambahi. Ya. Makanya kalau khitab kumpul laki-laki perempuan yang dimenangkan lafadz muzakkar. Perintah sholat, aqimus sholat. Tidak mbak-mbak enggak sholat. Kenapa mbak enggak sholat? Yang diperintahkan laki-laki. Aqimus sholat. Ojo ngono ya. Al-latifatu sadisah, latifah yang ke-6. Al-hikmah fi ijabil mut'ah lil mutallaqah jabru ihasyit talaq. Utawi hikmah diwajibkannya memberi pesangon sejumlah harta kepada wanita yang dicerai. Apa hikmah dan gunanya? Untuk mengobati ihasyit talaq, pedih sakitnya hati karena cerai. Kan sakit tadi cerai, diberi kompensasi, ya sedikit pelipur lara, diberi pesangon 1 miliar. Ojo kok wis dipegat gak diwehi apa-apa aja ya. Wa takhfif an nafsiha, dan untuk meringankan jiwanya, bil muasati bil mal, dengan memberi bantuan harta. Qala Ibnu Abbas, in kana musiran matta'aha bi khatim. Jika mantan suami kaya, hendaklah memberi pesangon pada mantan istrinya dengan pembantu. Wes bu, mboten usah susah, kula kirimi pembantu sing bayar kula. Wa in kana mu'siran matta'aha bi salasati aswab. Jika si mantan suami sekeng melarat, maka hendaklah memberi pesangon pada istri yang dicerai dengan 3 helai baju. Ya, tukokne kelambi telu neng pasar Dinoyo kono. Daster 50.000 ngawur. Ya sing pantes lah. Tukokne neng ratu kono, rada pantes. Al-latifatu sabi'ah. Ruya diriwayatkan Anal Hasan bin Ali iku matta'a memberi pesangon kepada mantan istrinya bi asyarati alaf 10.000 dirham, akeh mas, jutaan. Faqalatil mar'ah, lalu mengucaplah mantan istrinya, mata'un qalilun min habibin mufariqin. Mata'un qalilun min habibin mufariqin. Pesangon yang hanya sedikit dibanding kehilangan sang kekasih. Mufariqan yang menceraikan saya. Sopo cucunya Rasulullah yang ganteng megat saya. Diwai kompensasi 10.000. Kalau sekarang ya hampir 50 jutaan. Zaman nopo titik nih oleh kompensasi 50 juta kehilangan Sayyidina Hasan. Ya pancet sumpek mas. Wa sababu talaqihi iyaha
utawi sebab Sayyidina Hasan menceraikan istrinya, ma adalah sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan. Anna Aisyah al-Khas'amiyah kanan indal Hasan. Dia ada di Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Falamma usiba Ali, ketika Sayyidina Ali tertimpa musibah, terbunuh, wabui al-Hasan bil khilafah, dan Sayyidina Hasan dibaiat menjadi khalifah. Qalat, mengucaplah si istrinya, ya benar, litahnikal khilafah, selamat Anda menjadi khalifah, ya Amirul Mukminin. Faqala, Imam Hasan mengucap tersinggung, bapakku mati ya kon ngucap selamat, ngawur. Maunya itu jadi apik, Mas selamat, berarti dia jadi ibu negara. Karena suaminya Sayyidina Hasan menjadi khalifah, selamat jadi khalifah. Ngawur, selamat. Bapakku dibunuh kok tidak selamat. Ono musibah ya jangan malah bergembira. Iki najan dadi khalifah iki susah. Kok selamat. Faqala, kemudian Sayyidina Hasan dawuh, yuktala Aliyun, Ali terbunuh, patudhirin, lalu Anda menunjukkan asyamatah, rasa gembira. Bapakku mati kok zaman seneng. Udah karo DPR, Mas. DPR itu yang jadi dewan suara terbanyak. Saat ini sore enggak jadi dewan. Tapi yang suara terbanyak itu kena pecat, kena korupsi, pecat atau mati. Sing ini sore naik jadi DPR. Iku innalillah wa alhamdulillah. Piye ngene? Padha NU ne, padha PKB ne dadak alhamdulillah ana koncone mati, ngawur. Di NU kalau ada posisi penting berhalangan, bawahnya naik. Bendara umum kena kasus hukum, pecat, wakilnya naik jadi bendahara umum. Iku innalillah wa alhamdulillah. Kamu kurang ajar, bapakku mati, kamu malah menunjukkan syukur, gembira. Pakai selamat lagi. Idhabi, wes mulai. Gak tepak wong wedok kaya kone. Mulai. Berarti lama dia berharap menjadi kepala, menjadi ibu negara. Iso blonjo-blonjo nang luar negeri ya. Idhabi, pulang ada. Fa'anti tolikun, kamu saya ceraikan salah 3 langsung. Kala mengucap si perawi. Fatalafat, lalu dia berselimut kerubutan bijilbabia dengan jilbabnya, mengurung diri, ditutupi wajah. Waqa'adat, dan dia duduk di rumah. Hatta qadat iddatuha, sampai habis masa iddahnya. Faba'atha, lalu Hasan mengirimkan ilaiha, kepada mantan istrinya, bi'asharati alafi mut'ah, dengan 10.000 pesangon. Wabaqiyatima, dan sisa mas kawin, bagialah yang masih tersisa baginya. Dikirim nebisan min sidakiha, dari mas kawinnya. Faqalat, lalu dia mengucap,
Mataun qalilun min habibin mufarikin. 10.000 ya mekur didik mas. Kelangan. Nama kekasih ganteng ngono. Sayyidina Hasan wajahnya meh mirip Kanjeng Nabi. Falamma akhbarahu Rasul, ketika si utusan yang disuruh ngirim duit tadi mengkhabarkan kepada Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasan menangis. Nah itu ketun juga kasihan ya. Faqala seraya Sayyidina Hasan mengucap, laula anni abantut talak la raja'tuha. Andai aku tidak membain itu talak 3. Andai aku tidak membain dia cerai, pasti aku rujuk dia. Tapi sayang wong sudah talak bain sepurane. Kamu kono manfaat.